tiba hari Sabtu siang, dan di sini pula insya Allah setelah paparan dari Ustadz, kemudian ada kajian testimoni dari teman-teman yang berangkat, dan kami sampaikan pula bahwasanya berdasarkan usulan dari rekan-rekan, maka insya Allah batch kedua ini akan dibuka untuk bulan Juni akhir, pas liburan anak sekolah dan Ramadan insya Allah. Jadi tahun ini kita akan menggunakan dua program yang sama. Sebelum dimulai oleh Ustadz, saya ingin menyampaikan bahwa ada yang ketinggalan paspor BCA sebelum paspor umroh gitu. Apa perlu dipakai lagi? Ketua koperasi. Ketinggalan apa? Mesti ya Pak. Ya, ahlaknya jadi milik. Dan nanti juga akan ditampilkan foto-foto oleh klik manajer saya, Bapak Taufikul Hidayat. Sudah siap? Ada klik manajer saya. Dan oh ya, ini sesi kita bisa panjangin dikit sampai 1:30 atas izin dari Pak Hilal. Pak Taufik sudah minta izin katanya untuk teman-teman, jadi diberikan izin 1:30 saja. Baik, dengan membaca basmalah, mari sama-sama kita buka kaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz, saya serahkan. Terima kasih Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat sekalian, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Boleh acungkan tangan yang baru pulang umroh. Pak Bambang acung. Yang baru pulang umroh. Oh, alhamdulillah. Katanya doa orang yang baru pulang umroh masih ijabah. Amin. Mudah-mudahan mengaminkan ini yang baru pulang umroh, siapapun yang hadir di majelis kita siang ini disehatkan lahir batinnya, dimudahkan urusan-urusannya, dilapangkan rizkinya, dimuliakan dunia akhiratnya, serta diberi kesempatan untuk datang ke Baitullah dalam haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada satu lagu yang saya minta dihafal oleh teman-teman umroh kemarin ya. Mudah-mudahan lagunya masih ingat. Judulnya Rindu Rasul. Lagu ini yang paling saya sukai, hampir teman-teman kalau umroh menghafal dan menghayati lagu ini. Boleh membantu saya ya, Laura dan kawan-kawan, untuk menandungkan Rindu Rasul ini. Masih ingat mana? Saat ku duduk di kesendirian di antara rindu dan asa, selalu terbayang dalam anganku senyummu yang lembut dan tulus. Ku rindu padamu ya Rasul, ku rindu ada di dekatmu, ingin ku jumpa sekejap saja, meski hanya dalam mimpi. Semua salawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Cepat sekali kiranya. Ku rindu padamu ya Rasul, ku rindu ada di dekatmu, ingin ku jumpa sekejap saja, meski hanya
salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Umroh kemarin kita 46, harusnya 55, tapi 10 orang. Reza, Pak Abdul Karim, termasuk yang akan berangkat tanggal 28. Jadi ini yang terbaik. Ada sebuah kisah sudah pernah saya bagikan ke teman-teman yang umroh. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi dalam setiap episode hidup kita untuk mengatakan selalu pada diri kita, pada semesta alam, ini yang terbaik. Kisahnya seorang sahabat raja di Afrika. Sang raja punya sahabat. Oh, ini harus dimatikan dulu nih. Saya juga curiga kenapa lagi. Ini agak bagus, matikan dulu. Saya curiga udah niatnya ke sini. Foto Ka'bah aja. Sebentar, nanti ada sesi khusus buat ini. Sahabat raja Afrika ini punya sahabat dekat sekali. Dia sebut sahabat karib. Sahabatnya ini ada kebiasaan, ibu bapak yang budiman. Kebiasaan yang sangat aneh tapi luar biasa. Apa? Setiap ada kejadian, selalu dia ucapkan, ini yang terbaik. Apa? Ini yang terbaik. Mau suka, mau duka, mau senang, mau susah, selalu kata-katanya, ini yang terbaik. Suatu saat diajak berburu oleh sang raja. Entah kenapa lagi istirahat, senapan si sahabat raja tadi, rupanya rusak. Tanpa disadari meletus persis di depan tangan sang raja dan mengenai ibu jari sang raja. Sang raja menggelepar sakit. Kamu nggak hati-hati. Dan rupanya persis ibu jari sang raja ini putus, menjerit, menggelepar. Tapi sahabat tadi apa ngomongnya? Tuhan, ini yang terbaik. Kurang ajar, kamu ngomong apa? Ya Tuhan, ini yang terbaik. Raja merasa tersinggung. Ini sahabat tidak tahu toleransi, empati, sudah tahu senapan mengenai saya masih ngomong yang terbaik. Betul Tuhan, ini yang terbaik. Raja tidak terima. Pengawal, tangkap teman saya, masukkan dia ke penjara. Kamu ngomong apa sekali lagi? Ini yang terbaik. Masukkan ke penjara. Di penjara dia ngomong apa? Ini yang terbaik. Sang raja memang orang aneh. Datanglah 1 tahun, 2 tahun kemudian musim berburu, teman-teman. Karena si sahabat tadi lagi di penjara, oleh sang raja nggak diajak. Berangkatlah dengan 10 pasukan sang raja ini. Rupanya salah hutan. Masuk sebuah hutan, ditangkap oleh kaum kanibal. 10 pasukan raja ini satu persatu, ada yang disop, ada yang dipanggang, ada yang disate di depan sang raja. Giliran terlahir, santapan adalah sang raja. Sudah keringat dingin keluar, sudah lemes sang raja. Dibawalah ke tempat untuk dipersembahkan. Tanpa sepengetahuan sang raja. Rupanya kaum kanibal ini punya adat istiadat. Apa? Menurut nenek moyang mereka, tidak boleh menyembelih orang kalau orang itu cacat. Diperiksa kakinya utuh, kepalanya. Begitu dilihat tangan, sang raja nggak punya ibu jari. Ini cacat, ini cacat. Lepaskan, agar kita nggak kena kolak. Cepat lepaskan. Akhirnya dilepaskan sang raja ini, dibebaskan, tidak jadi disembelih. Itu sepanjang jalan menuju kerajaan, dia mengucapkan, ini yang terbaik, ini yang terbaik. Benar teman saya ngomong ini yang terbaik. Dia ingat temannya di penjara gara-gara ngomong itu. Sampainya di kerajaan, dia langsung nemuin penjara. Baik sahabatku, kamu benar, ini yang terbaik. Kenapa Tuhan? Saya ketika berburu ditangkap kanibal, 10 pasukan sudah disop, digoreng, dibakar. Saya selamat karena ibu jari saya putus.
benar kamu mengatakan ini yang terbaik. Maafkan saya ya, kamu saya penjara. Nggak apa-apa Tuhan, ini yang terbaik. Kenapa kamu bilang ini yang terbaik? Kalau saya tidak di penjara, diajak Tuhan berguru, mungkin saya sudah jadi sate. Ini kepada 10 teman-teman, jangan berkecil hati. Ini yang terbaik. Dan katakan pada diri kita setiap episode, peace on the step. Setiap langkah demi langkah, ini yang terbaik. Jadi pertemuan kita ini yang terbaik. Rumah tangga kita, ini yang terbaik. Kerjaan kita, ini yang terbaik. Begitu. Siap semuanya? Siap. Pokoknya enak. Dan itu pasti yang terbaik. Subhanallah. Saya senang 46 orang ini kompak dan saya bahagia. Memang benar Pak, terjadi keajaiban, keanehan. Di samping juga ada kelucuan. Luar biasa. Kita di Madinah muhasabah, digelapi, nangis masa jatuh. Selesai muhasabah, silakan ibu temuin suami, minta maaf. Bapak temuin istri. Ada seorang ibu-ibu yang salaman disangka suaminya. Bapak. Ternyata begitu lama digelapin, bukan suaminya. Dan itu kejadian di XL. Jadi rupanya lagi tahajud, suaminya duduk di sana. Jadi bayangannya digelapin dari sana, dia langsung nubruk. Maafin. Ya Ibu Dewi ya, saya nggak mau nyebut namanya. Makmurnya di mana? Salamannya sama Pak Iska. Pak Iska, mohon maaf. Itu yang terbaik. Ini yang terbaik. Aduh, luar biasa. Sampai Pak Iska kan orang Makassar. Ustaz, saya malu ketemu Ibu Dewi. Dia selamat sama saya, Ustaz. Karena suasana sudah syahdu, Pak. Kita mau berangkat biasa maaf-maafan. Besok kita mengambil mikot, jadi wah harus bersih. Yang menarik, Pak Nardi, soulmate saya, sahabat saya, begitu kayak ihram dipakai, pucat. Tempatnya sakit perut. Saya juga nggak tahu benar. Begitu sampai di Mekah lagi mijit saya, Pak Nardi kenapa salah makan? Saya tahu Ustadz ngeri denger dam. Jadi udah kebayangnya satu kambing. Jadi begitu kayak ihram dipakai, yang kebayang dam. Subhanallah, sampai mules. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan alhamdulillah bahwa kemarin lagi penuh-penuhnya Ibu Bapak yang budiman. Banyak yang tertunda karena visa di akhir Februari, di awal Maret, sehingga ditumpuk di pertengahan Maret kemarin. Buat saya kayak Ramadan kemarin umroh itu penuhnya luar biasa. Subhanallah. Tapi yang menarik, benar Allah pertemukan janjinya, doa demi doa mulai memberikan laporan pada saya. Salah satunya nanti Mas Taufik nih testimoni, kemudian ada lagi saudara kita. Dan keajaiban demi keajaiban luar biasa. Memang Allah pertontonkan demonstrasinya di rumahnya langsung itu. Subhanallah. Wah, saat panas, saya bahkan teman-teman Excel, saya minta buktikan lagi panas zuhur bila perlu toa. Alhamdulillah teman-teman pada nyobain. Panas, capek itu kata orang yang tidak merasakan. Kalau kita melihatnya Pak ngeri, ya Allah panas-panas begitu toa. Begitu kita masuk ke dalamnya, Mas Agung saya ajak, kemudian yang sekamar dengan saya Pak Abi saya ajak. Iya Masya Allah. Jadi rupanya iman tuh bukan di sini, dirasa. Secapek apapun kata orang lain bagi yang merasakan iman, tidak. Selelah apapun kata orang lain, kalau iman sudah bicara menjadi kenikmatan. Itulah kenapa haji. Saya bilang kemarin ke Arafah, begitu kunjungan kita turun, ini gak seberapa ramenya seperti ini. Saat haji 6 juta orang kumpul di tempat ini. Bisa kebayang tuh Pak, untuk WC, untuk tempat berjubel berkain yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama. Logika mengatakan, Masya Allah, orang Islam nekat. Sudah bayar, ninggalin keluarga, susah-susah dicari. Itu kata pikiran.
tapi rasa yang bicara berbeda. Semua orang nangis saat hari Arafah, nikmat. Kemarin begitu di Ka'bah, saya sejenak ajak teman-teman XL, tatap baik-baik. Inilah Ka'bah yang jutaan orang Indonesia rindu, hanya baru bisa menatap lewat foto, lewat gambar. Saudaraku, engkau sudah berada di depannya, hanya berjarak 25 meter. Tatap baik-baik Ka'bah ini. Sampai Panar dibilang, ya Allah Ustaz, boleh jadi saudara-saudara teman saya di kampung yang kaya belum sempat datang ke sini. Allah Maha Adil ya Ustaz ya. Allah Maha Bisa. Saya nangis Pak sambil dipijitin Panar itu. Nangis, dia cerita karena 13 tahun dia kerja di Cina, yang gajinya hanya 350.000. Januari kita masuk, beliau baru 2 tahun di majelis ini ngurusin musola. Dia tergetar hatinya saat saya menggelorakan Road to Baitullah. Pasti bisa, insya Allah bisa. Dia cerita pada saya, satu siang dia suruh lihat email, dan ada seorang hamba Allah yang mempersilahkan dia untuk datang kepada Allah, datang ke Baitullah. Ya Allah Ustaz, sambil dia lihat apa? Ini mimpi nggak Ustaz? Nggak mimpi Pak, Bapak sudah nyampe kepada rumah. Sedih Pak saja. Subhan. Bismillah ya. Ada 5 tatapan yang dinilai ibadah oleh Allah. 1, menatap Ka'bah. Jadi nanti di Baitullah Mas Reza, yang ada 120 rahmat, 60 rahmat diberikan pada yang tawaf. Kemudian 40 rahmat diberikan pada yang i'tikaf, yang sholat, yang baca Quran, dan 20 rahmat diberikan pada yang menatap Ka'bah. Asal natap Pak. Maka lihat isi beliau orang Turki. Saudara, seperjuangan kita rebutan bis. Dia rebutan bisnya sama orang Turki Pak. Subhanallah. Sehingga angkatan ini namanya Isibili. Bertahun-tahun saya bawa angkatan, kan yang lainnya namanya Rodo, namanya Rukunya Mani. Angkatan sekarang namanya Isibili. Karena Hotel Safila orang Turki nyebutnya Isibili, gitu ya. Menatap Ka'bah itu ibadah. Kita nggak ngomong apa-apa, cuma Subhan. 2, dinilai ibadah nih teman-teman, menatap wajah orang tua kita. Tata. Ya Allah, makanya berkah kalau orang tua datang ke rumah kita. Bila perlu suruh lapar, tinggal tata ibadah. Ya Allah, inilah wajah yang mulai beribut ngurusin saya. Inilah wajah yang tidak pernah lelah. Paham? 3, menatap suami atau istri. Paham? Ibadah. Res, kenapa cepat engkau harus Pada setengahnya lah. Nah, nggak boleh. Bu, bapak-bapak lebih banyak nonton TV, nonton wajah istri kita. Hah? Sekarang saya praktekkan Pak, lagi nonton TV saya lihat istri saya. Ada apa sih yang lihat wajahnya? Ibadah. Bu, sekali-kali lihat suami itu, ya Allah, lagi ngorok lihatnya. Dari bujang sekarang berubah. Wajah yang sudah lelah begini, ya Allah, Papa tambah hitam aja Pak. Saya dapat cerita dari seorang teman. Ada suami istri ulang tahun yang ke-15 pernikahan. Suami istri ini aneh Pak. Istrinya cantik, sekolahnya S3, anaknya orang kaya, pinter, soleha. Suaminya ini hanya lulusan SMP, blok, tidak ganteng, dan tidak kaya. Pas-pasan, serba pas-pasan. Ulang tahun ke-15 sambutan suaminya. Hadirin yang berbahagia, tidak ada kata-kata lain buat saya 15 tahun berumah tangga kecuali syukur. Saya benar-benar bersyukur punya istri soleha, cantik, pinter, taat. Tiada lain kecuali syukur. Silakan mama sambutan, istrinya sambutan. Hadirin sekalian, di dunia ini memang harus seimbang. Kalau ada yang sudah syukur, memang harus ada yang sabar. Jadi saya membagi yang sabar. Punya suami serba pas-pasan. Nggak disebutkan itu. Subhanallah. Tatap ibadah. Sudah berapa?
1 natap, 2 natap, 3 natap, 4 natap orang soleh, natap wajah ulama. An-nadhur ila wajhil ulama ibadah. Menatap wajah ulama beribadah. Saudara jangan katakan natap wajah ulama ibadah, natap teman saya yang tidak soleh dosa kayaknya. Makanya benar Pak, orang soleh itu baru ketemunya aja udah beda tuh. Pernah ketemu dengan ulama, saya ngajak Agim, Ustadz Abdul Wahab, Pak Deden ke Bogor, nemuin Habib Umar dari Yaman, Hadramaut. Ketemunya hanya 10 menit Pak. Kebenaran mau ceramah, kita minta pada ajudannya ketemu. Sebentar Pak, pertemuan 10 menit beliau ngomong nih, ngomongnya bahasa Arab. Memang ada yang terjemahkan. Pertanyaan sederhana tuh, bagaimana agar dicintai oleh Allah? Ketika Habib Umar mulai ngomong, nangis nih Pak, semua yang dengerin nangis. Ngomong Allahnya tuh bergetar. Saya juga nggak ngerti, nanya, Ji, ente nangis kenapa? Nggak tahu, saya juga nggak tahu nangis. Kita juga nggak tahu ngomong, cuman nggak bisa dibohongi bahasa hati. Ya Allah sedih. Pertanyaan kedua tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia cerita, tapi masya Allah, 10 menit Pak. Dia nangis, saya nangis. Ya Allah, memang benar mungkin ya, ruqyahnya tuh beda. Maka kalau ketemu ulama, ketemu orang soleh, para tata, itulah kenapa orang tua kita dulu memasang foto-foto para ulama di rumahnya. Nggak sembarang, itu auranya beda. Semesta ini punya energi. Kalau dipasangnya foto itu bagus tuh energinya. Kalau nggak percaya Bapak pasang foto Michael Jackson, yang apa Dracula, lihat energinya beda rumah itu. Tok pasang kuburan. Foto Ka'bah. Dan 5 menatap Al-Quran, itu pahala. Nah, untuk yang umroh saya berjanji sebelum kemudian kita testimoni, mari kita lantunkan sama-sama talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah. Ucapan ini beda getarannya saat kita sudah berihram kemarin di Bir Ali Pak. Subhanallah. Apa sih makna labbaik Allahumma labbaik? Labbaik la syarika laka labbaik. Khusus yang umroh kita maknai talbiyah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, la syarika laka labbaik. Aku berjanji tidak menyekutukan, tidak lagi syirik kepadamu. Aku berjanji akan bertauhid. Ini tip yang tanggal 28. Pergi ke sana benar-benar harus karena Allah, bukan karena mau beli barang pecah belah, bukan karena mau gengsi-gengsi. Oh macam-macam. Ada yang ngejar jam tangan sana. Oh nanti dicegat. Oh aduh langsung ya jam tangannya baru. Ada yang ngejar cincin. Pokoknya singkirkan niat itu kecuali hanya Allah. La syarika laka labbaik. Jangan ada niatan lain. Nggak boleh hidup kita setelah kita bertalbiyah ada Tuhan selain Allah. Macam-macam Pak. Banyak loh yang Tuhannya hawa nafsu, banyak yang Tuhannya pekerjaan, banyak yang Tuhannya uang, banyak yang Tuhannya jabatan, banyak yang Tuhannya atasan. Kalau diundang sama atasan rapat nih, anak bisa kena marah tuh. Istri bila perlu dimarahi, nggak boleh telat ketemu atasan. Ini pertaruhan nih Mang. Bayangkan. Tapi saat panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanya tuh diri kita. Soal Allah kita perintah Allah, tunggu deh ya Allah lagi rapat, tunggu deh ya Allah senetron, tunggu deh ya Allah lagi makan. Kan nggak boleh sholat, lapar ya Allah, makan dulu. Beranikah kita ngomong begitu? Pak, ditunggu sama siapa? Pak Hasnul. Jam berapa? Jam 12 Pak. Hasnul, nggak boleh rapat badan kosong Pak. Makan dulu ya Pak ya. Kita tinggalkan makan, kita tinggal ngejar. Apa artinya?
ada yang Tuhan selain Allah. Nggak boleh lagi setelah kita umroh ini kecuali Allah. Kalau kita sudah membesarkan Allah, Allah akan mengecilkan segala-galanya di hadapan kita. Tapi kalau kita membesarkan sesuatu selain Allah, Allah akan sibukkan kita dengan urusan itu dan kita kecil di hadapan semesta alam. Dalilnya adalah hadis qudsi, ya dunia ukhdu miman khadamani wa dhalla miman khadamani. Apa kata Allah? Dunia, semesta alam, layani olehmu orang-orang yang menjadikan aku Allah sebagai tujuan, tapi perbudak olehmu orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Guru saya ngomong, Pak, ini sound system rindu dipakai oleh orang soleh. Karpet ini menangis menjadi ngejar tuh Pak, dunia tuh ngejar. Kita salah, ngejarnya dunia, Allah bikin sibuk kita. Coba nanti 9 hari di sana testimoni, senang kita tuh ya, dari sholat ke sholat, dari sholat ke sholat terus ngejar Pak kita kamu. Enak Pak. Bonus pertamanya sakinah, tenang. Barusan sambil makan, enak di Mekah, tenang ya Ustaz. Sampai sini pusing lagi, ngurusin target. Sebenarnya sih bukan persoalan. Emangnya Allah ada di sana aja? Di sini tuh ada Allah. Tapi praktekkan yang di Mekah Madinah kita bawa nih ke Indonesia. Coba buktikan. Begitu adzan, Bapak lari ngejar. Begitu sholat, Bapak lari ngejar. Insya Allah cukupkan kita hidupnya. Ya, masih ingat cerita saya? Saya pernah jadi ajudan ngawal AA. Betapa memang orang, mungkin beliau baru belajar jadi orang soleh. Begitu turun di Solo Pak, 10 mobil mewah panitia pengen dinaikin oleh yang namanya Kiai. Kiai naik mobil saya aja, karavel saya baru beli biar barokah. Pak Kiai naik Mercy saya aja ya, Pak Kiai naik Jaguar. Sampai aku bilang, ya sudahlah diatur aja oleh panitia, biar kebagian semua gimana caranya. Ke saya emang gak ada yang nawarin. Ajudan. Akhirnya diatur oleh panitia tuh, 200 meter naik Jaguar, pindah lagi. Sampai dibikin 5 pos, mampir dulu di sini ganti. Masya Allah. Melayanin Pak. Saya pernah waktu ngantar beliau beli yang Hyundai Trajet waktu itu 250 juta. Saat yang sama di Sorong tuh lagi display mobil mewah Pak, sport yang 2 pintu itu. Saya tanya berapa nih? 950 juta. Saya bisikin, ada mobil bagus Pak. Mobil aku itu, tapi harganya mahal ya Pak. Berapa? 950 juta. Model kita kebeli nggak ya? Apa dia katakan masih? Jangankan mobil Pak, dunia beserta isinya, US, PBB bisa Umar miliki asal syaratnya satu di dunia ini. Apa syaratnya? Tadi Allah berfirman pada dunia, jadikan aku sebagai tujuan, dunia akan melayani. Tapi siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan akan diperbudak dan susah hidupnya. Satu, itulah makna la syarikalah. Setelah itu Bapak, innal hamda, sesungguhnya segala pujian. Artinya apa? Orang yang sudah umroh harus mengatakan pada dirinya, ya Allah, seluruh kenikmatan pujian hanya darimu ya Allah. Bukan karena aku hebat kerja sehingga dapat bonus, bukan karena hebatnya fisikku, bukan karena cerdasnya akalku. Semua hanya karunia Allah. Innal hamda, pujian hanya untuk Allah. Benar Pak? Padahal orang sering memuji kita karena kita punya banyak harta, punya banyak mobil, punya kedudukan. Yang dipuji itu hartanya. Begitu kita jatuh, kita dihina. Kenapa dihina? Turun jabatan. Kenapa dihina? Nggak punya harta. Kenapa dihina? Nggak punya kedudukan. Yang dihina apa? Topeng. Diri kita yang nggak pernah tersentuh oleh pujian dan hinaan itu. Lantas kenapa banyak orang tersenyum saat dipuji dan menangis saat dicaci? Sesungguhnya hakikat diri kita tidak pernah tersentuh oleh pujian. Topeng itu yang dipuji, topeng itu yang dicaci. Lantas kenapa harus menangis saat dicaci? Hebat Pak. Jadi sing rendah hati, innal hamda, sesungguhnya yang pantas dipuji hanyalah Allah. Nggak boleh nih yang sudah berangkat umroh, kenapa ya saya itu, padahal saya daftarnya sebentar, orang lain itu pada ngantri, kena visa tercekal lagi. Mungkin
saya soleh kali ya, jadi saya tuh nasibnya bagus terus loh. 2 tahun di Excel bisa ini. Dulu aneh ya, kenapa sih? Padahal doa tuh biasa aja loh, nggak kayak orang tuh sampai nangis-nangis. Saya mah ya Allah kabulkan kalau kau ridho, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nggak boleh. Innal hamda, sesungguhnya puji. Wan nikmata, apa nih mengajarkan kepada kita? Tadi supaya jadi orang syukur karena segala pujian sudah banyak. Wan nikmata, supaya jadi orang sabar. Sering kita nih nggak tahan dalam hidup, Pak. Yang kebayang sama kita tuh yang susah-susah terus. Coba nih kayak sekarang nih. Ya Allah, orang lain mah ya mobilnya sudah 2, saya mah baru 1. Tuh, yang dipikirin yang belum adanya. Ya Allah, orang lain ini enak, punya istri tuh ya udah cantik, udah soleh. Kenapa istri udah cerewet, ini minta ampun, tidur yang ngorok. Gua lagi. Yang dipikirin itu yang tidak adanya di kita. Padahal kata Allah, wan nikmata, kalau pengen bahagia ingat nikmat-nikmat Allah. Subhanallah. Ingat Pak, sepulang umroh nih, kalau pengen enak maka katakan alhamdulillah, makasih ya Allah. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Makasih, nikmat. Wan nikmata. Lakawanmu, apa artinya lakawanmu? Dan segala kerajaan, kekuasaan hanya milikmu. Mengajarkan apa Pak? Mengajarkan jadi orang tawakal. Tawakal. Tadi saya ngisi di Pertamina, Ustaz ada pertanyaan, kenapa ya kalau doa nih kita lagi susah, lagi sedih, itu enak doa, tapi udah seneng doa tuh biasa aja Ustaz. Jadi gimana tuh ya supaya kita tuh pas doanya enak? Saya jawab, berarti kita harus susah terus. Iya kan? Sebab kalau susah tuh kita marah Pak. Ya Allah. Bapak bayangin, anak lagi sakit, orang tua sakit, kemudian suami atau istri misalkan mau PHK, cicilan belum dibayar, sebagian harus bayar rumah sakit. Sujud tuh Pak. Untayan doa nih ngalir sendiri. Hanya Engkau ya Allah, hamba lemah. Nangis. Coba sekarang Bapak anak sehat, istri sehat, orang tua sehat, bonus 5 kali gaji. Amin. Mobil sudah punya. Doa tuh enteng aja. Coba nanti dunia sana, nah benar. Ya Allah, doa saya seperti kemarin ya Allah. Makanya nanti di Al-Hikam, kenapa para wali doanya tokcer? Kenapa para kekasih Allah doanya tokcer? Salah satu jawaban dari saya punya guru, para wali dalam berdoa selalu menempatkan dirinya seperti orang yang mau tenggelam di lautan dan tidak ada lagi yang nolong kecuali Allah. Itulah posisi ruhiyah saat mereka berdoa. Jadi tawakalnya udah mantap. Seperti orang mau tenggelam, nggak ada lagi yang nolong kecuali Allah. Kayak apa tuh Pak? Merintihnya. Nah itulah kedudukan mereka saat berdoa. Itu kenapa doanya selalu ijabah. Tafakur Pak, kita mah kurang tawakal nih doa. Kalau lagi senang, segala kecukupan, beras punya, mobil ada, semuanya berjalan mulus, rasanya nggak butuh tuh Allah tuh. Apalagi Allah ya, saya juga bingung minta apa. Subhanallah. Jadi rupanya bagi mereka yang tidak bisa menempatkan dengan sadar pada kedudukan tawakal, Allah paksa tuh diri kita supaya tawakal. Apa dipaksanya? Anak kita sakit, istri kita rewel, mertua datang, ujian mutasi di kantor, ujian datang informasi mau diadakan perampingan. Itu tuh cara-cara Allah tuh Pak, supaya kita ngelemprak tuh. Habis ngelemprak sendiri nggak bisa. Tapi Allah tuh sayang supaya hambaku jangan jauh. Aku paksakan. Maka barang siapa yang memaksakan dirinya dalam keadaan sadar, insya Allah hidupnya selalu senang. Itulah para aulia, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Karena sebelum oleh Allah dia sadar sendiri. Susah. Kita mah susah Pak. Bener. Kita semua ini makomnya begitu.
Kalau nggak dipaksa oleh Allah, rada susah doa nangis-nangisan. Betul nggak? Rada susah doa tawakal. Rada susah sampai kita ngelompet. Karena tarikan dunianya begitu besar. Tapi begitu lagi kita susah. Inilah orang setelah umroh mudah-mudahan menjadi pribadinya. Jadi nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak, yang enak, doa itu yang mantep. Kemarin saya ajarkan di Multazam. Ya Allah, berbisik kepada Ya Allah, Engkau Maha. Jadi enak, rasakan Pak. Nanti malam atau kapan sendirian ngomong, Allah tuh hadir di sini. Sering kita nutup ini, membuka yang ini sering dibuka. Jadi situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu, jangan menjadi pribadi yang sombong setelah umroh ini karena kenikmatan segala pujian hanya dari Allah. Dua, jangan menjadi pribadi lagi yang menyekutukan Allah. Tapi ujian yang berapa? Setelah pulang umroh ini rasanya kita punya modal banyak ya. Masjid males, ngeliat orang buru-buru ke masjid, ya nggak ada apa-apanya. Saya 100.000 loh kak. Rasanya nih, cadangan bacaan Quran di sana melengkapi sisa umur kita. Kita ketawa Pak melihat orang pada sholat. Insya Allah kasihan mereka ya. Ada rasa gitu, setan mah begitu Pak Goda. Jadi males. Mungkin orang pada ngomong, mau pulang umroh nih males. Mereka nggak tahu ya Allah betapa banyak pahala yang kebawa dari nggak boleh. Kita doakan tanggal 28 beres semua nih Pak. Oh nggak berjeda dulu. Oh bagus. Kloter kedua langsung ke Madinah. Pesawatnya langsung ke Madinah. Ya bagus, nggak berjeda dulu. Pak Alfi, tanggal 28 Pak. Salam saya untuk Rasulullah. Nanti senandungkan lagu itu. Saya selalu di bis menyenandungkan lagu itu bersama teman-teman. Insya Allah. Siapa yang mau umroh lagi, Cok? Ngaco aja nggak bayarin. Bukan ditagih sekarang. Kita niat aja pelit. Yuk, siapa yang mau umroh? Cok. Tepukan tangan sebelahnya pada punggungnya. Teman-teman, saya berjanji akan umroh dan haji. Anda saksi. Selamat. Ya, kalau gitu kita lihat sebelum melihat foto ini ada testimoni. Ya, siapa yang menyampaikan kesan-kesan? Yang paling mahal bukan ketemu slopnya loh Pak. Berjumpa dengan Allahnya itu yang paling mahal. Ada, ya baca Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kata Pak Ustadz tadi yang terbaik. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Jadi saya sebetulnya sudah pengen umroh itu sejak mungkin 2-3 tahun yang lalu. Kebetulan saya pernah kerja di Riyadh tahun 99 sampai tahun 2000. Kemudian saya minta bisa kunjungan ke teman saya yang di Riyadh itu, tapi nggak pernah dikasih. Sehingga akhirnya pada bulan Oktober kemarin kita Koperasi dan MTX ada rencana untuk umroh, dan alhamdulillah akhirnya saya bisa berangkat umroh di bulan Maret. Jadi mungkin itu memang yang terbaik. Gitu Pak. Jadi ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mau mendengarkan udah selesai. Jadi intinya yang terbaik kata Pak Joko. Ternyata bersama rombongan kita. Alhamdulillah beliau fotografer, jadi banyak foto-foto saya di beliau. Bagian motor aja, dia baru sadar begitu jeda pulang nggak ada fotonya dia. Ada Mas Taufik mau testimoni? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat pertama kali kami mengundang Ustaz Komar waktu itu bercerita bahwa bagaimana umroh bisa menyelesaikan semua persoalan hidup. Waktu itu saya masih agak sombong, agak percaya, masa iya sih gitu, masa sampai segitunya gitu. Nah, kemudian oke, akhirnya saya sama istri, saya ajak istri untuk berangkat bersama. Kemudian 2 bulan sebelum keberangkatan, skenario kami adalah yang menungguin anak-anak pada saat kita tinggal adalah bapak dan ibu mertua.
Ternyata ada skenario lain dari Allah. Ibu itu tiba-tiba jatuh sakit. Jadi 30 tahun yang lalu ibu pernah jatuh dari sepeda motor membawa adik istri, sakit, kemudian jatuh tapi nggak dirasain, nggak dibawa ke tukang pijet. Nah 2 bulan sebelum keberangkatan tiba-tiba ibu tulang sendinya tuh terasa lagi sakitnya, setelah dirongsen renggang. Dan kalau kata dokter itu pun harus di kayak semacam cangkok tulang. Mungkin kalau biayanya pun habis puluhan juta. 2 bulan sebelum keberangkatan, ibu itu biasanya cuma merangkak ataupun dipapah oleh bapak. Cuma tinggal berdua aja, bapak sama ibu aja. Kami betul-betul nangis, sedih. Bagaimana di sisi lain saya sebagai sama teman-teman jadi ketua rombongan untuk berangkat umroh, biaya untuk umroh, tapi di sisi lain saya juga harus menyembuhkan atau mengobati ibu yang sedang sakit itu. Ada 2 dilema. Istri sudah mengundurkan diri, ya sudahlah, bunda gak usah berangkat, itu ayah aja, karena ayah harus mimpin teman-teman gitu. Kemudian tapi bapak sedih juga kalau misalkan istri nggak berangkat gitu. Udahlah, kamu berangkat aja, insya Allah kalau apalah emak biar siapa yang ngurus. Visual lebih nyata daripada Kemudian akhirnya setelah disuruh oleh bapak, istri saya lebih kuat lagi tekadnya gitu. Udahlah, kamu apapun yang terjadi kamu tetap berangkat. Ya doakan aja emakmu nanti bisa sembuh gitu. Alhamdulillah di sana kami perbanyak doa, hajat kami adalah bagaimana ibu bisa sembuh gitu. Kami juga minta kepada Ustadz Komar dan teman-teman satu rombongan keluarga besar kami untuk mengamini doa kami. Selama di 9 hari kami di Madinah dan Mekah, terus terang saya juga jarang berkomunikasi dengan ibu, itu pun cuma lewat SMS, nanyain anak-anak. Dengan ibu mertua jarang sekali bercerita panjang lebar karena pulsanya juga mahal gitu. Nah, kemudian begitu kami tiba malamnya istri telepon ke ibu gitu, bu gimana kondisi gitu. Alhamdulillah ibu sudah bisa ngapa-ngapain, jalan sudah seperti biasa, bahkan sudah bisa ke pasar, bisa ke sepeda, bisa naik sepeda gitu, bisa datang ke pengajian gitu. Alhamdulillah akhirnya malam itu juga saya SMS teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Yang insya Allah ini berkat aminnya doa teman-teman yang jauh lebih soleh daripada kami berdua. Aminnya Ustadz Komar, aminnya Pak Nardi, aminnya Pak Anwar, insya Allah itulah yang diijabah. Jadi betul kata Ustadz bahwasanya umroh akan menyelesaikan semua permasalahan kehidupan. Sekarang ya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Saya di SMS malam-malam oleh Pak Taufik, Pak. Saya juga nangis, alhamdulillah Ustaz, ternyata ibu saya sudah bisa ke pasar, sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan sudah bisa bersepeda untuk berjalan keluar. Masya Allah, subhanallah. Ada satu lagi yang cerita pada saya, sakit, kemudian dia mengadu kepada Allah, tawaf wada masih belum sembuh Pak. Tapi tur ke Jeddah, dia rasakan hilang sakit itu, sampai kemudian berdiri di imigrasi dan tidak ada sama sekali. Dia matanya lebam, menangis dan mendatangi saya saat mengantri di imigrasi. Ya Allah Ustaz, sakit saya sudah dicabut oleh Allah. Saya sudah sehat Ustaz. Saya juga tidak tahu kapan persisnya penyakit ini hilang. Tapi biasanya kalau secapek ini, kalau selelah ini, pasti sakit itu terasa dan sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah. Saya banyak sebenarnya kisah-kisah yang lain. Mungkin teman-teman punya testimoni masing-masing. Tapi yang pasti kenikmatan itu tidak bisa kita bohongi di hati ini. Rasanya bahagia luar biasa, insya Allah. Ada lagi? Atau kita lihat foto dulu? Lihat foto dulu ya. Mana? Nah, ini di Jabal Maghrib ini. Mana? Ya, Jabal Maghrib. Jabal enggak, ini di Gunung Uhud. Ini di Gunung Uhud. Di Gunung Uhud ini terjadi peperangan yang 70 sahabat meninggal. Ini balik lagi. Maju. Nah,
Nah ini di Jabal Rahmah, Resi yang nulis di sini, ya Allah pilihkan satu di antara 4 calon saya A, B, C. Resi nulisnya begitu, kau pemerintah lagi pilihkan A, B, C. Ini di Girona ya, mau mikot kedua, umroh kedua. Nah ini Hakim alhamdulillah sempat datang di Hotel Sevilla menjelang pulang ya. Ketemu, kita dilepas keberangkatannya oleh beliau. Nah ini 2 jagoan kita, Jet Li sama Sambung. Ini masih terapung Pak, di belakangnya itu masih terapung. Nah ini saat-saat pulang, udah mau pulang sih? Nggak seru? Oh filenya nggak ini, nggak urut ya. Yang pulang dari sana, oh ini siapa ini ya? Calonnya Resi. Nah, ini 4 orang yang doanya sama ini Pak. Ya Allah jodoh ya Allah. Insya Allah. Nah ini 3 serangkai. Dan alhamdulillah pulang dari sana 2 orang sudah berjilbab Pak. Alhamdulillah. Ini lagi, oh ini cincinnya cincin baru nih Pak. Jadi ini carinya susah ya. Makanya setiap foto cincinnya harus kelihatan. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Nah ini Ponco. ponco. Semarang. Ya, ponco ini pengen orang Turki, orangnya nggak dapat, karpetnya aja langsung. Jadi malam-malam menjelang pulang cari karpet. Ini di Jeddah saat kita mau pulang ya. Pak Jamus mana Pak Jamus nih? Lagi ngerokok gitu. Oh ini udah pulang nih di bandara ini mah ya, di Indonesia nih. Oh filenya ngacak nih ya. Iya. Nah ini kembali lagi kita ke bis. Oh bis berangkat ya. Ini di bandara menjelang berangkat. Jadi kita kumpul dulu di bandara. Ini sal hijau, sal biru ini sangat bermanfaat Pak. Sangat bermanfaat sekali membantu karena di sana ribuan orang. Jadi ketemu kalau sal biru begini, aduh pasti teman. Alhamdulillah. Ini dengan istrinya masing-masing ya. Ya Pak Anwar. Pak Anwar itu bahagianya luar biasa Pak. Kayak bulan madu aja pokoknya Pak Anwar. Nah, di samping bebas dari 5 orang anaknya. Aduh, kayaknya kita yang lain dikontrak aja Pak. Luar biasa. Ini di mana nih kalau Baru tiba Ustaz. Hah? Baru tiba di Oh baru tiba di Jeddah ya. Baru tiba di Jeddah. Ini Pak Nasruddin nggak ada ya. Nah ini Pak Eka nih. Itu Pak Santoso. Doanya sama juga nih. Jempol siapa ini? Ini pesanan nih Pak. Sopir kita Yahya Pak. Oh Bu, tahu jauh supirnya. Memang yang dibawanya ahli hisab, jadi supirnya juga ngerokok. Sampai di mana aja ada warung beli rokok. Ada teman. Ah ini di Madinah. Waduh, pelataran Madinah tuh Pak. Aduh nikmat sekali nih Pak. Mudah-mudahan ngeliatnya aja nih jadi badan. Nah ini tengahnya orang Arab nih baru datang. Lebih Arab daripada Turki. Ini ngelobingin orang Arab aslinya nih Pak. Nah payung-payungnya nih sore ini udah dikembangkan. Pagi apa sore? Pagi ya. Jadi sekarang satu payung tuh harganya 6 miliar tuh Pak. Masya Allah. Labbaik Allahumma labbaik kimro. Jadi rodohnya ketutup payung tuh. Kita tuh biasa di pinggir sini nih rodoh karena pagi ketutup. Nah ini makam Rasul. Ini makam Rasul tuh yang ini. Makam Rasul di sini. Pintu ini ada tulisan Muhammad. Oh udah pindah ya. Sebelahnya Abu Bakar. Nah apa? Madinah, Masya Allah luar biasa nih Pak. Adem. Oh motonya hebat nih. Enaknya malam jadi payungnya lagi ditutup, cahaya nabawinya kelihatan. Oh ini di Madinah ya. Oh penuh begini nih Mas Reza. Ini umur kemarin Pak, penuh. Saya sampai ngomong ini kayak Ramadan ya. Ternyata orang Arabnya juga ngomong.
yang biasa hajat di Madinah lagi penuh nih Ustaz katanya, penuh sekali. Mana? Kalau Mekah mulai berdebu yang tanggal 28 jangan lupa bawa masker. Ini Raudhah. Oh ada yang foto di Raudhah nih ya? Nah, ini khas Raudhah nih. Karpetnya karpet biru-biruan gitu. Lalu. Nah ini Masjid Kuba. Siapa yang sholat 2 rakaat di sini berangkat dari Mekah dulu pahalanya sama dengan umroh. Nah inilah Masjid Kuba. Ini saya lagi nerangkan Pak, Masjid Kuba, jamaah apa pada belanja? Korma muda, Ustaz pokoknya cari korma muda biar punya anak. Saya bilang, syarat punya anak tuh harus punya suami dulu. Ya, makan korma hijau sebanyak apapun nggak ada suami. Nah ini Bu Dewi ini yang salaman sama suami orang ya. Maaf Bu Dewi ya, saking nikmatnya. Aduh. Oh ini Pak Nardi, ini di kebun korma nih. Ini kayak di kelapa sawit nih. Nah ini Banton. Oh ini belanja sebanyak-banyaknya nih. Di bis ini. Ibunya Pak Nasruddin dan mertuanya. Jadi beliau bawa 2 orang ibunya. Kemudian ini Ibu Rino dan ini ibunya Mbak Desi. Harusnya ada lagunya nih, jangan diem. Ini Pak Abi ini, yang sebelah kiri ini Pak Nung. Pak Abi itu menjelang pulang jatuh sakit kakinya, jadi tawafada saya panggil ke tukang pijit. Tapi beliau alhamdulillah nggak apa-apa Ustaz, mungkin evaluasi. Saya kan soalnya apa boleh tuh? Polisi Pamung Praja Satpol PP. Mudah-mudahan mengubur dosa saya. Nah ini siapa nih? Pak Sobar. Ini Mas Sobar begini. Nah ini. Itu yang di sana saya mengelamun. Penantian ya Allah dikabulkan kan doa saya. Ini yang 4 itu Ustaz. Ini Pak Ishak nih, yang disalamin sama Bu Dewi ini nih. Nah ini Pak Nardi. Oh Pak Nardi dari sini nih. Pak Nardi mah fotonya makan terus. Oh ini Jabal Magnet. Jadi Jabal Magnet itu sebuah gunung Pak, yang mobil ketarik sendiri Pak. Padahal arahnya nanjak, tapi mobil dinetralkan dari 20, 30, 40 terus sampai teman-teman nih melihat langsung ya, dinetralkan mobilnya sampai 140 kecepatannya. Itu ngeri kalau nggak direm. Pak Joko juga mau neliti betul Pak ya? Oke kita lari, udah. Nanti kalau sudah area medan magnetnya hilang, berarti sendiri mobil. Kalau mobil kecil malah bisa dimatikan tertarik. Subhanallah. Ini percetakan Al-Quran. Kita dikasih satu-satu ya, halal. Tapi yang laki-laki aja, yang perempuan sih tidak, karena nggak boleh masuk kalau perempuan. Ini percetakan. Masuk lagi boleh, kasih lagi. Terjemahkan seluruh bahasa di dunia ada. Jadi bikin Arab ini seluruh terjemahan. Yang Korea, yang Cina, kemudian yang Indonesia, Jepang. Oh ini Masjid Nabawi malam ya. Enak nih sambil ngopi, sambil di pelataran begitu. Hah? Ada Starbucks sekarang. Lambangnya kata Resi Starbucks di sana bukan wanita Pak. Diganti lambangnya apa? Bintang. Kayak bintang, kayak perahu gitu. Haram kalau wanita katanya. Oh ini malam, kalau malam payungnya kuncup tuh Pak, ditutupin. Kalau malam. Wah. Di Semarang punya katanya 2 biji ya? Iya di Semarang punya 2 biji. Dibukanya kalau hari Jumat aja. Di Muhammad Gaddafi juga ada ya. Dipercepat bisa nih. Delaynya nih. Nah. Delaynya 2 lah. Lamaan nih 4 nih. Nah, gitu. Oh, hebat nih moto-motonya. Ini Masjid Nabawi Pak, seindah ini Pak. Nggak ada kenceleng sedap, nggak ada kotak amal.
Ini hotel kita ya? Ya, kita sofa. Nah, ini di Bir Ali menjelang berangkat. Waduh, ini Rom. Ini Masjid Bir Ali. Mau berangkat. Kita ngambil mikot di Madinah di sini. Sekarang di Mekah boleh bawa foto kamera. Jadi boleh foto-fotoan. Oh, merpatinya lagi terbang tuh. Nah, ini Pak, kita yang lagi pengajian diusir lagi, dibersihkan lagi. Wah, hebat. 4 detik Pak. 4 detik kalau mau selesai. 3. Oh, Pak Amran sampai nanti nih. Luar biasa. Di mana nih Pak Amran? Jabal Magnet ya? Aduh, ini Pak, harus begini Pak. Ar-Rahman, Jabal Rahman. Jabal Rahmah. Nah, ini foto dengan onta Pak. 25 real. Pak Nung ditekan 100 real ya. Tapi bilang nggak mau kalau mau dibayar. Ini di Gua Hiro, di atas tuh Gua Hiro Pak. Itu di gunungnya itu belakangnya. Ini siapa nih? Wih, ini apa ini ya? Di Hijir Ismail. Oh, hebat di fotonya nih. Tuh Pak, berniatlah bawa anak umroh. Resi, silakan sama anak siapa nih? Oh, penuh begini nih Pak di Mekah Pak. Lagi penuh nih Pak. Sedang tuh gimana nyarinya tuh ya? Numpuk begitu. Lihat Pak, suasana kemarin begini. Ininya bisa dikepinggirkan kan? Sampai mana nih makan? Ya, itu. Ya. Dari awal lagi tuh. Ini di mana nih? Oh, balik lagi nih Pak, pelepasan. Oh, ini nih. Dapat tadi. Nah, gitu. Next. Oh, ini lagi umroh nih. Awal. Foto ya? Efek foto. Terus. Oh, hebat. Bagus begini fotonya. Slow atas gitu. Wah, penuh sekali. Sharing dong. Terus, udah habis. Baik, alhamdulillah. Saya yakin ini baru satu file dari Mas Taufik. Ada lagi yang di Pak Joko, ada lagi teman-teman. Yang kloter 2 mana? Yang kloter 2? Pak Alfi, Pak Karim, terus mana Cum yang kloter 2? Alhamdulillah, nanti kita ketemu sebentar ya, insya Allah. Mari kita tutup dulu pengajian kita dengan berdoa. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, terima kasih atas seluruh karunia. Terima kasih atas nikmat-nikmat-Mu. Terima kasih atas kesempatan dari-Mu. Ya Allah, terimalah umroh kami. Terimalah tawaf sa'i kami. Terimalah ibadah-ibadah kami di tanah suci. Jadikan umroh kami membawa berkah untuk perusahaan kami, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk sisa umur kami. Ya Allah, undang ke Baitullah saudara-saudara kami sebanyak-banyaknya dari tempat ini. Jamu kami di Arafahmu dalam haji, ya Allah. Rabbana taqabbal minna doa'ana, taqabbal minna hajatana. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Limpahkanlah rizki kepada kami. Karuniakan kepada kami kesehatan lahir dan batin. Kuatkan iman kami, ya Allah. Lindungi kami dari fitnah, musibah, bala dan bencana. Rabbana
atina fid